Pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama pernyataan dari Panglima TNI Hadi Cahyanto yang sudah mengungkap bahwa telah mengetahui titik jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SC182 dan juga sudah menemukan titik dari ataupun lokasi dari black box. Ada 2 sinyal yang dikeluarkan dan juga bisa dipantau dan juga sudah diberi marking, dan diharapkan oleh Panglima TNI bahwa pengangkatan black box ini juga bisa dilakukan sesegera mungkin. Pak Frans Menas, kita sudah mendengar tadi bahwa kotak black box ini sudah diperkirakan lokasinya, butuh waktu untuk bisa mengangkat. Ketika kemudian sudah bisa diangkat, tahap berikutnya apa yang akan dilakukan oleh KNKT? Jadi secara internasional itu black box terdiri dari 2, CVR sama FDR. Kita, Republik Indonesia, sudah mempunyai laboratorium yang cukup canggih, di mana kita bisa membaca C80-90%. Sehingga kalau waktunya ditanyakan kepada saya, itu relatif sekali. Dalam arti, kita bisa membaca isi black box, itu bisa 2 minggu selesai, tapi masih perlu proses analisa dari tim. Tim yang dimaksud adalah bukan hanya tim Indonesia, tapi tim pembuat pesawat, negara pembuat pesawat, kemudian kru, kebetulan ini kru orang Indonesia ya. Nah, tim ini akan menganalisa hasil dari black box untuk dituangkan dalam suatu laporan atau suatu analisa yang keluarnya sebagai probable cause, kemungkinan kecelakaan itu. Ada juga yang definitive. Nah itu ya perlu waktu tertentu lah. Baik, perlu waktu tertentu. Tapi dari CVR, FDR ini data-data dalam bentuk apa saja yang didapatkan? Semua data, baik percakapan di cockpit, voice recorder, sampai pergerakan pesawat, semua akan terekor. Gerakan pesawat, naik pesawat, turun pesawat, semua terekor. Baik. Tadi Pak Frans Menas sudah menjelaskan, nantinya kemudian ada kemungkinan penyebab kecelakaan, tapi ada juga definitif penyebab kecelakaan. Apa yang membedakan keduanya? Ya, kalau bukti kurang akurat, maka ini disebut probable cause atau sebab-sebab perkiraan persebab. Tapi kalau hasilnya positif, itu adalah katakanlah structure failure ini copot, katakanlah, nah itu definite penyebabnya. Baik. Pak Frans Menas, kita sudah mengetahui bersama kronologi jatuhnya pesawat ini. Jadi semenjak pukul 14.36 ini pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian 14.40 pesawat ini kemudian mulai hilang kontak dan juga mulai hilang dari pantauan radar. Kemudian juga pesawat kehilangan ketinggian 10.000 kaki dalam 1 menit hanya setelah 4 menit terbang. Itu sebenarnya kemungkinan apa yang terjadi pada saat itu? Apa penyebabnya kira-kira? Ya, ikut prihatin semua kita bahwa kejadian memang pendek. Jadi pesawat dari take off, data yang ada, dia normal. Take off. Pak Frans Menas, mohon maaf, saya akan potong sebentar. Mohon maaf sekali, karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu konferensi pers yang akan disampaikan juga oleh tim Basarnas dari CICT Tanjung Priok. Investigasi. Oleh karena itu saya persilakan kepada KPLB untuk menjelaskan apa saja yang akan diserahkan, apa saja yang ditemukan. Saya persilakan. Baik, mohon izin, selamat malam. Kami dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai KPLB, kapal KN 205 Belati, melakukan penyisiran di area Pulau lagi.
utara Pulau Lancang dan selatan Pulau Lancang. Kemudian pada waktu 15.30 kami menyisir ke arah tenggara sekitar 1,5 nautical mil Pulau Untung Jawa. Kami menemukan satu bagian puing pesawat berupa passenger seat dan beberapa bagian potongan organ tubuh manusia berupa rambut dan organ lainnya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada dua objek, yang satu adalah satu kantong body part dan satu puing satu potong bagian pesawat. Baik, terima kasih atas jerih payah yang telah dilakukan selama 1 hari ini. Dengan hasil yang didapatkan ini, mudah-mudahan besok kita semakin semangat untuk bisa melakukan tugas ini dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPLP serta tim yang ada di lapangan atas usaha yang telah dilakukan, di mana bisa menyerahkan beberapa barang atau objek pencarian. Selanjutnya objek pencarian tersebut akan kami serahkan ke DPI dan KNKT untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang perlu kami sampaikan terkait dengan penyerahan objek pencarian yang diberikan oleh KPLP kepada kami. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada DPI dan KNKT. Silakan. Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangannya disampaikan oleh pihak Basarnas juga tadi bahwa tim pencari objek pencarian ini kemudian melakukan penyisiran di utara Pulau Lancang dan juga selatan Pulau Lancang, kemudian juga menyisir ke arah tenggara dan juga sudah ditemukan tadi ini bagian dari pesawat Sriwijaya SC182 yaitu passenger seat ataupun kursi penumpang dan juga potongan tubuh dari penumpang yang berupa rambut dan juga potongan tubuh lainnya dari penumpang pesawat Sriwijaya SC182. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mohon maaf Pak Frans Venas, sudah sempat saya potong tapi monggo silakan untuk dilanjutkan tadi. Silakan. Ya. Jadi syukurlah kita dari berita terakhir sudah ketemu koordinat dari bangkai pesawat dan sudah mengharapkan atau sudah tahu di mana letaknya black box. Tapi kembali kepada sejarah penerbangan dari pesawat ini, dia take off normal pada ketinggian tertentu, dia menurut data dari radar mengadakan sedikit deviasi ke kiri. Baik. Dan rate of climb-nya atau kecepatan naik itu berkurang. Saya sebagai pilot bisa mengerti itu, kemungkinan besar, kemungkinan 99% itu untuk menghindarin cuaca jelek. Nah, mulai sekarang kita sebut cuaca jelek itu thunderstorm, yang seharusnya sudah terdeteksi di radar Cengkareng dan terdeteksi di radar pesawat. Nah, dalam penerbangan seterusnya, kita berasumsi bahwa dia menghindari cuaca. Tapi dalam menit terakhir atau menit yang krusial itu, dia kemungkinan masuk ke cuaca yang tadi saya sebut thunderstorm. Nah, aktivitas dari thunderstorm itu nobody can determine. Akibat tidak bisa determine, dia mungkin coba menerobos cuaca dia. Akibatnya itu
kita tahu bahwa itu disaster ya. Iya, iya. Tapi sebelum ini terjadi, kita masih sangat tergantung kepada gimana sih kondisi pesawat ini, gimana kondisi kru ini. Di mana-mana kita baca atau kita dengar pesawat laik, krunya laik. Iya. Yang sering kita lupa adalah perusahaannya laik nggak. Kalau perusahaannya tidak laik, tidak sehat, maka faktor safety itu akan terpengaruhi. Saya ulangi ya, di dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan yang katakanlah kurang sehat, maka faktor safety kita bisa anggap kurang sehat. Baik, bagaimana pengaruhnya antara perusahaan yang kondisinya kurang layak, kurang sehat, kemudian bisa mempengaruhi faktor safety-nya yang kurang memadai, kurang maksimal setidaknya, Pak? Ini saya ngomong tentang pengalaman ya. Iya, betul. Saya ngomong pengalaman. Spare part yang harus diganti setiap 100 jam tidak diganti karena tidak ada. Kenapa tidak ada? Perusahaan tidak bisa beli. Kurang sehat kan? Betul. Yang harus diganti 100 jam dinamakan kita di extend, diperpanjang menjadi 125 jam. Tetapi pada 125 jam tidak diganti juga. Pesawat berfungsi totally normal. Pesawat berfungsi totally normal. Tapi ada komponen yang sudah kadaluarsa. Baik. The aircraft is still safe, tapi komponen-komponen kemungkinan besar kadaluarsa. Akibatnya, it could happen anytime. Structure failure, engine failure, Ya. dan lain-lain. Could happen anytime. Saya sebagai pilot, kalau saya mengambil 100% ini cuaca jelek itu, saya berani terobos. I know my aircraft, I know the structure, I know the weather. Tetapi kalau I know my aircraft, masih ada komponen yang lemah, Betul. atau kadaluarsa, saya bukan itu hanya mengilustrasikan lah. Iya, iya. Tapi apapun It could bisa terjadi. happen. Iya, betul. It could happen. Betul. Dan happen-nya itu tidak 50-50 lagi. 90% could happen. Jadi pesawat yang tidak laik, nggak bisa ngomong tidak. Pesawat laik, tetapi komponen kadaluarsa, Iya. gitu, Iya. itu sangat sensitif terhadap weather. Terhadap weather, terhadap udara, terhadap cuaca, begitu Dari ya? cuaca. Baik. Pak Frans, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kita bahwa spare part tadi yang dijelaskan Pak Frans adalah 100 jam. Kemudian juga bisa dikasih kelonggaran sampai 125 jam. Sebenarnya itu bagaimana pendataannya? Kemudian juga sebenarnya pada berapa jam bisa dibatasi mengenai penggunaan dari spare part ini. Tapi mungkin nanti Pak Frans kita akan jawab setelah jeda. Nanti mungkin juga Dr. Danardi bisa berbicara lebih jauh mengenai trauma healing. Tapi sesaat lagi kita akan istirahat sejenak. Breaking News akan segera kembali.